Halo guys, welcome to Para Investor, di mana hari ini 22 Juni ya 2021. Dan seperti biasa kita akan mengulas berita penting dan pilihan dari dunia kripto. Di mana kalau kita cek first page akhirnya pindah ya, di mana penambang terbesar kelima di dunia itu pindah ke Kazakhstan, efek dari tindakan dan peraturan tegas di China. Dan kita juga bakal cek kenapa sih market hari ini lumayan bearish ya, bearishnya juga lumayan dalam. Nah, perkenalkan kami para investor, partner kalian dalam berinvestasi. Oke, sebelum mulai kita disclaimer dulu kalau gue ini bukan financial advisor, ini hanya opini pribadi dan sharing informasi untuk kebutuhan edukasi. Kalian juga dapat melakukan research atau cek berita yang gue sampaikan lebih dalam lagi. Ini juga bukan ajakan untuk menjual atau membeli aset kripto kalian, jadi silahkan membuat financial decision masing-masing. Lalu cek post time video saat video ini dibuat, karena jika sudah terlalu jauh dari tanggal peluncuran video ini mungkin sudah tidak relevan lagi. Sebelum kita mulai, yang belum join silahkan join ke grup Telegram yang telah kami sediakan di deskripsi, dan jangan lupa juga untuk klik like, share, dan subscribe jika kalian suka video ini. Oke, pertama kita ke cek coin market cap dulu ya, di mana hari ini terus melanjutkan penurunan pasar kripto, di mana hari ini terpantau saat video ini dibuat Bitcoin di harga 30.454, turun 6,31 dari yang kemarin. Ethereum turun 6,49%, disusul Bitcoin altcoin lainnya ya, lumayan dalam penurunannya, kayak Binance nih turun hampir 17,15, Cardano 17,3,4, XRP 17,62, Dogecoin nih 23, Polkadot 19, Uniswap 15. Dan kalau dilihat ditarik ke belakang, range-nya itu mulai dari 5 sampai 25 ya, bervariasi di tiap koin. Cuman ya saat Bitcoin turun sekitar 5%, yang lain turun 5 sampai 6%, yang lain turun lumayan dalam ya. Oke. Kita coba cek berita pertama dari Cointelegraph, di mana Bitcoin bear market confirm. Nah, ini masih tanda tanya ya, analis at overwhelm BTC exchange move. Nah, ini masih belum pasti apakah memang market Bitcoin itu bearish. Tekanan jual ikan paus terlalu besar untuk mempertahankan pasar bull saat ini ya. Jadi tekanan dari para ikan paus memang menyeret yang tadinya mencoba untuk bullish, cuman hari ini terpantau bearish ya, dimana Bitcoin mengkonfirmasi bearish karena paus mengirimkan sejumlah besar Bitcoin ke bursa. Nah ini di sini dilansir kalau terlalu banyak paus yang merusak pasar nih, walaupun ini masih tanda tanya ya. Nah ini indeks kapitalisasi paus atau Whale Capitalization Index mengidentifikasi rentetan besar penjualan paus pertama di bursa sejak 2019. Pada saat itu Bitcoin baru saja mencapai 13.900. Level ini tidak akan dicapai lagi hingga Oktober 2020. Dengan demikian, Qi bergabung dengan suara yang berargumen bahwa tertinggi sepanjang masa 64.500 untuk Bitcoin baru-baru ini bisa menjadi top lokal. Oke, kalau kita lihat ya, di sini quote-nya ada terlalu banyak paus yang mengirimkan BTC ke bursa. Dimana kalau dilihat di grafik di Whale Capitalization Index, coba saya zoom.
Ini tanggal 21 kemarin ya, ini banyak banget nih. Yang tadinya lagi lumayan tenang, tiba-tiba di 21 nih lumayan peak ya, tinggi banget nih. Ini mungkin apa namanya, dekat kemarin ya, turunnya berita China yang semakin tegas dengan regulasinya terhadap kripto dan Bitcoin, itu mungkin memunculkan ketidakpastian dan apa namanya, iklim pasar yang memang menjadi abu-abu ya. Jadi karena ketidakpastian itu ada kemungkinan, nah ini para paus mulai jualan hari ini terpantau lumayan tinggi ya. Ini paus jualannya, makanya kalau kita lihat di chart tadi lumayan dalam ya, apa namanya, untuk hari ini penurunannya. Data menarik dari perhatian ahli statistik Willy Wood yang sebelumnya mencatat bahwa penipuan sekali lagi menambah posisi mereka mengeruk pasokan balik tingkat harga tepat di atas 10.000. Oke, nah jadi sebenarnya kalau dilihat dari, untuk lebih jelasnya saya memperkirakan di sini di quote juga, untuk lebih jelasnya saya memperkirakan bias bearish BTC saya tidak akan bertahan lama, mungkin hanya beberapa minggu karena pasar terlihat bagus dalam hal penawaran atau permintaan dalam jangka panjang. Jadi sebenarnya kalau jangka panjang dilihat dari marketnya masih banyak permintaan ya, cuman memang ketidakpastian berita hari ini yang memang banyak FUD itu mengharuskan kita lebih hati-hati ya dalam mengambil keputusan terhadap aset kripto kita masing-masing. Bukti dengan yang kemarin kita kabarkan lagi antang-antang aja nih, ternyata tiba-tiba pausnya mulai jualan dan harganya mendorong ke bawah dengan cepat. Nah, cuman ini berita bagus nih, yaitu the Night Electricity World 5 Largest Mining Pool with China for Kazakhstan. Nah, jadi Kazakhstan yang dipilih ya oleh penambang terbesar kelima di dunia. Jadi kumpulan penambang kripto BTC.com meninggalkan China setelah otoritas lokal menarik capi dayanya. Kumpulan penambang kripto utama yang dioperasikan oleh Bit Mining dan dimiliki oleh penyedia lotre Tiongkok terdaftar di NYSE 500.com telah mengumumkan keberhasilan relokasi batch pertama. Jadi ini baru batch pertama ya, mesin penambangnya ke Kazakhstan, jadi bakal diikuti oleh batch berikutnya. Jadi mereka paralel ya, nggak langsung semua dipindahin. Dimana BTC.com yang didirikan oleh Jihan Wu dioperasikan oleh BitMine dan BitDeer hingga diakuisisi oleh 500.com Februari ini. Pada saat penulis, kumpulan tersebut adalah yang terbesar kelima di dunia, memvalidasi 10,4% blok di blockchain Bitcoin. Pemindahan itu dilakukan setelah perusahaan tersebut diberitahu oleh jaringan listrik negara bagian provinsi Sichuan Barat bahwa pasokan listrik yang melayani salah satu pusat data lokalnya akan dihentikan dalam waktu dekat. Dalam pengumumannya kemarin, di Bitmining menyatakan pada tanggal 19 Juni anak perusahaan persoalan yang dipegang secara tidak langsung, Ganzi Cheng Hydropower Consumption Service, menerima pemberitahuan dari State Grid Sichuan Ganzi Electric Power memberitahu pusat irigasi bahwa perusahaan akan diberhentikan efektif pukul 21 waktu Beijing 19 Juni. Nah, ini kenapa si BTC.com ini pindah ya, karena memang kita tahu yang udah kita kabarkan juga kemarin bahwa Sichuan itu sudah mulai tegas ya terhadap entity yang memang bergerak di bidang penambangan Bitcoin. Intervensi dari jaringan negara datang di tengah tindakan keras yang sedang berlangsung terhadap penambang kripto oleh negara karena khawatir atas jejak karbon industri pertambangan yang bertentangan dengan target dekarbonisasi Cina. Ini salah satu alasannya ya. Kalau mereka sih bilang karena
ada inilah apa namanya jejak karbon di daerah seperti Mongolia Dalam yang dulu populer di kalangan penambang kripto. Otoritas regional bahkan telah membentuk hotline khusus bagi masyarakat setempat untuk secara langsung melaporkan setiap dugaan kegiatan penambangan ilegal. Dengan tekanan itu, setidaknya 3 perusahaan pertambangan BTC, Lotop, Wobi, dan Hesco baru-baru ini didorong untuk menghentikan aktivitas mereka di daratan. Jadi, mungkin penambang-penambang besar lainnya akan mengambil tindakan cepat juga ya kayaknya. Karena ini udah dimulai, karena udah dikasih tahu bahwa bakal diberhentikan pasokan listriknya, cuman nggak dikasih tahu kapan. Kalau kemarin kita kasih berita itu, kasih info bahwa memang mereka akan diberikan sementara untuk diinvestigasi. Itu, cuma kan karena nggak tahu kapan, itu apa namanya bisa membuat ketidakjelasan dan ketidakpastian yang membuat perusahaan rugi ya. Jadi mereka mungkin bertindak cepat dan salah satunya sudah pergi ke Kazakhstan. CEO Bitmining Xianfeng Yang telah memberi surat latar belakang ini mengklaim bahwa perusahaan berkomitmen untuk melindungi lingkungan dan menurunkan jejak karbon. Untuk memperluas operasi, kami salah satu di luar negeri sebagai bagian dari strategi pertumbuhan kami memiliki investasi kami di pusat data pengembangan kripto di Texas dan Kazakhstan. Kami mempercepat pengembangan luar negeri kami untuk sumber daya pengembangan alternatif berkualitas tinggi. Ini memang ini kayak ditunggangi ya, karena memang di China sudah memang apa namanya dibatasi dan mereka bakal cari tempat-tempat yang memang menyediakan pasokan listrik yang memang sudah ramah lingkungan gitu. Sementara China telah menjadi tindakan awal terhadap pengembangan kripto, pihak berwenang di tempat lain makin misalkan kekhawatiran mereka tentang situs penambangan yang menghasilkan banyak tenaga. Sebagian besar kurang pada alat iklim daripada dampaknya terhadap penyediaan energi lokal. Pada akhir April, seorang mantan pejabat pemerintah berpendapat bahwa penambangan kripto adalah pendorong utama krisis energi di Kyrgyzstan. Kekhawatiran serupa telah disuarakan di Kaukas dan Iran. Dengan China, regulator global dan organisasi nirlaba, Elon Musk kali ini membuat intervensi terkenal ketika ia mengumumkan perusahaan tidak akan lagi dalam BTC sebagai pembayaran untuk kendaraan karena khawatir tentang konsumsi energi yang tinggi dari penambang Bitcoin. Jadi kalau dia case ini memang case-nya adalah environment ya, atau lingkungan di mana penambangan Bitcoin dijadikan pembibitan bahwa mengkonsumsi penggunaan daya yang energi yang besar yang merugikan lingkungan. Padahal kalau kita lihat penambangan di lain industri juga memerlukan daya yang besar ya. Cuman memang ini mungkin ada historical di baliknya kenapa sampai di Bitcoin disalahkan. Yang kita tahu mungkin karena banyak faktor ya, karena memang finansial dunia ini masih belum bisa menerima di kedatangan financial system atau teknologi baru yang dibawa oleh Bitcoin, yaitu blockchain dan teknologi lainnya yang bisa mengkhawatirkan finansial yang konservatif. Dan ini menjadi terakhir di mana tindakan keras China berarti Bitcoin berfungsi kata penambang kripto. Nah, ini lumayan bisa dijadikan bahan diskusi atau pikiran ya. Seorang mantan insinyur pertukaran kripto percaya bahwa larangan China terhadap penambang Bitcoin adalah berita yang fantastis. Tindakan China terhadap penambang Bitcoin, perdagangan mata uang kripto baru-baru ini menjadi pendorong utama untuk candle merah pada grafik pasar kripto. Tetapi seorang insinyur penambang Bitcoin percaya larangan China terhadap kripto adalah berita yang fantastis. Jadi mantan insinyur ini si Brandon R.
apaan lagi yang bekerja di bursa kripto ini membandingkan sikap keras China terhadap Bitcoin dengan larangan negara itu terhadap Facebook dan Google. Dia menyebutkan pelarangan di China sebagai peralihan untuk teknologi gratis dan mengatakan bahwa tindakan keras itu berarti Bitcoin berhasil bukan gagal. Jadi kalau dipikir-pikir ya kalau udah kita bahas kemarin ya, salah satu tindakan yang diambil oleh China itu memang dari PBOC menyatakan memang bahwa ada aliran dana keluar lah, terus ekonomi yang terganggu lah, atau ingin melindungi aset rakyat mereka lah. Jadi memang yang tadi gue sebutin sih teknologi dari blockchain Bitcoin yang memang pada saat ini bisa sangat mempengaruhi finansial konservatif yang ada. Jadi memang kita masih dalam sistem peralihan sih. Jadi ada yang sudah mulai mengadopsi, ada yang mulai memikirkan regulasi dan peraturan yang bisa digunakan, ataupun memang masih menolak saat ini. Seperti itu sih. Ya itu aja mungkin berita hari ini. Kita fokus pada Bitcoin dulu karena memang market belakangan ini sedang bearish dan tidak pasti ya. Oke, itu aja. Jangan lupa juga untuk klik like, share, dan subscribe jika kalian suka video ini, dan jangan lupa juga join Telegram kami.